Setelah Iran, menurutku negara ini yang bakal jadi target Amerika selanjutnya buat diganti pemimpinnya. Dan Indonesia kalau nggak hati-hati juga bisa kena ya. Lu kok bisa? Bukan Korea Utara, bukan juga Rusia. Tapi menurutku Kuba adalah target utama Amerika selanjutnya. Karena kalau Korea Utara jaraknya jauh banget, Kuba ini negara komunis yang jaraknya ke Amerika cuma setara jarak Jakarta-Bandung. Dan Amerika benernya udah berkali-kali berusaha menggulingkan pemerintahan Kuba selama hampir 70 tahun terakhir ya. Dari puluhan kali mencoba menyingkirkan pemimpin Kuba, mengirim dan mempersenjatai pemberontak di sana, dan juga melakukan blokade ekonomi total yang kesemuanya gagal, tapi kali ini kemungkinan Amerika bakal berhasil sih. Karena Kuba saat ini sedang berada di kondisi terlemahnya, selain karena sistem ekonomi komunis yang terbukti gagal total, Venezuela yang selama ini menyuplai minyak ke Kuba baru-baru ini pemimpinnya juga diculik Amerika. Sehingga udah 3 bulan terakhir Kuba nggak dapat pasokan minyak, jadinya jangankan buat nyuplai bensin kendaraan, buat nyalain pembangkit listrik aja pemerintah Kuba udah nggak sanggup, dan Amerika mendorong rakyat Kuba segera turun ke jalan buat menggulingkan pemerintahnya. Benernya modus Amerika ke negara yang nggak mau nurut ke mereka dari dulu mirip-mirip sih. Pertama ekonominya diembargo dan dibuat susah, lalu mereka juga menyuntik dana ke media dan tokoh-tokoh lokal buat menyebarkan berita negatif dan kebencian, sehingga diharapkan akan terjadi kekacauan, dan masyarakat yang turun ke jalan menuntut pemerintahnya mundur, tanpa Amerika harus turun tangan ya. Indonesia sendiri menurutku harus tetap waspada dan hati-hati sih. Apalagi baru-baru ini lembaga rating Amerika tiba-tiba kompak mendowngrade outlook Indonesia menjadi negatif, dan beberapa organisasi dan media kita juga terdeteksi udah menerima dana puluhan miliar dari yayasan milik George Soros, padahal orang ini dikenal suka mengambil untung besar dari menyebabkan krisis dan kekacauan ekonomi di berbagai negara, termasuk di negara kita di tahun 98 dulu ya. Karena buat para dajjal ini yang terpenting adalah berapa keuntungan yang bisa mereka hasilkan, tanpa peduli ada berapa ratus juta orang yang hidupnya menderita karena mereka.